Indonesia dengan bentang alam yang terkenal kesuburannya membuat manusia hidup bersama alam. Sudah terekam jelas bahwa manusia di Indonesia hidup disokong oleh alam. Dan ini adalah cerita bagaimana saat ini manusia di Indonesia masih tetap hidup disokong dengan alam. Pak Sakril, pria berusia 60 tahun, sudah 40 tahun lebih ia menjadi petani. Sudah beragam zaman dan era ia lewati. Dan saat ini, di zaman industri teknologi, ia masih bertahan dengan pekerjaannya. Suka duka dalam menjalani pekerjaannya telah ia lalui, terlebih saat arus ekonomi dan produksi tidak seimbang seperti yang biasa ia lalui. Ya, petani sih udah pasti kerugian, karena nggak sesuai dengan harga yang kita jangkau, pasti rugi. Karena apa dasarnya? Kan kalau beli urea sekarang kita beli 400, ngejual padi hanya cuma 39, 38 kan udah pasti rugi. Cuman hanya nggak rugi, ya itu. Hanya petani memang udah hal biasa rugi. Kendala harga. Harga ya? Iya, harga padinya. Harga padi, pupuknya mahal, racunnya mahal. Jadi padinya murah gitu. Jadi itu kerugian. Ya, hampir mencapai 1 per hektar itu hampir mencapai sekitar 3-4 jutaan. Kalau cuma hanya ada 4 ton kan pasti rugi. 3 ton kan ruginya juga udah hampir mencapai kerugian 4-5 jutaan lah. Kalau kita nggak nyemprot sendiri-sendiri ya kita nanti kena penyakit hama yang kurang bagus, nanti akhirnya kena lagi kita. Biayanya membajak sawah sekarang dari awal traktor udah 1 juta sektor 1.200.000. Terus tandur 1.200.000. Pedagang sih biasanya. Pedagang, eksebutor. Biasanya dulu kan ditangani nama kementerian dari Bulog, dari mana gitu ada. Kalau lagi jual hasil panen gitu biasanya ada monopoli harga nggak sih Pak? Pasti ada. Karena biasanya harga padi 400 per kintal. Sekarang kan udah harganya 37. Ini tahun sekarang ini. Makanya kerugian petani udah berapa coba? Cerita Pak Sakril adalah salah satu gambaran dari jutaan petani Indonesia. Beragam kesulitan dan tantangan yang ada tak mengendorkan semangat kerjanya. Selain tantangan dan sistem pasar, para petani pun mendapat tantangan lebih besar di zaman ini. Lahan pertanian yang semakin berkurang dampak dari perkembangan industri dan pemukiman. Berkurangnya lahan ini tak hanya berdampak pada proses produksi, namun berdampak pada sistem sosial dan regenerasi. Pertanyaan sederhana, berapa tahun lagi pekerjaan sebagai petani ini masih ada di Indonesia, di saat gempuran beragam pekerjaan di sektor lainnya mulai meningkat? Keluarga saya cuma 4 orang. Ada anak, ada mantu, gitu, ada cucu. Ada pengalihan petani padi nggak ada seumpamanya gitu. Dibutuhkannya petani sapi, kambing, banyak peternak, petani semua yang namanya dibutuhkan dalam suasana petani itu dari semua kita. Tanam pisang petani. Itu banyak pengalihannya, bukan hanya cuma petani sawah aja. Kalau misalnya tahun ini rugi dan tahun depan itu rugi lagi, biasanya apa sih Bapak lakukan sebagai petani itu? Ya harapan ke depan lagi ya kalau memang ada untung ya. Kalau rugi ya seterusnya rugi. Yang namanya petani mah udah nggak ada kemungkinan nama untung. Itu nggak ada ganti jadi pekerjaan gitu Pak? Nggak bisa kalau petani mah memang udah pegawai sosial. Tingginya laju urbanisasi menjadi faktor. Pada 2017, Bank Dunia mencatat Indonesia merupakan negara kedua di Asia Tenggara yang tingkat persebaran penduduknya tinggi, yakni sebesar 54,7%. Badan Pusat Statistik memperkirakan sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi akan terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Sejalan dengan itu, Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkretnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam. Lahan bagi petani merupakan salah satu unsur yang paling fundamental, sebab
Dari lahan inilah mereka menggantungkan hidupnya untuk digunakan bercocok tanam. Alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan juga berpengaruh terhadap keadaan masyarakat sekitar. Jika fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian terus terjadi secara tidak terkendali, hal ini dapat menjadi ancaman tidak hanya bagi petani, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial, tetapi hal ini bisa menjadi masalah nasional dan mengancam ketahanan pangan. Melihat saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran dan seiring kemajuan zaman mendesak untuk mengimbangi laju perubahan zaman tersebut. Dengan ini, manusia perlu bersama-sama menangani dampak dari alih fungsi lahan, di antaranya dengan membatasi alih fungsi lahan tanah dan mengarahkan kegiatan non-pertanian pada kawasan yang kurang produktif.